Hey yo, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah perancangan sistem informasi. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Elian Juan Gonzales dengan NIM 1811499119 dan juga teman saya. Nama saya Ringin Restupati, NIM 18224999377. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfira Jedafika dengan NIM 18144907773. Oke, lanjut dengan saya Elian. Di sini saya akan membahas apa sih itu diagram activity terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan pengertian dari diagram activity ini. Diagram activity ini adalah sebuah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sistem yang akan dijalankan. Jadi menurut saya, yang saya tangkap adalah activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal dari keputusan yang mungkin terjadi dan bagaimana sistem akan berakhir. Seperti itu. Ada lagi diagram ini memiliki komponen dalam bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah, dan tanda panah tersebut mengarah pada urutan aktivitas sistem dari awal hingga akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi activity diagram. Yang pertama, menjelaskan alur kerja sistem secara runtut dari awal sampai akhir. Semisalnya dari awal login hingga sampai logout atau close state. Ya. Yang kedua, bisa dengan menjadi gambaran dalam perancangan perangkat lunak. Contoh yang saya ambil gambaran pada sistem database perangkat tersebut yang saya masuk. Ya, seperti itu. Jadi gambarannya doang. Yang ketiga, setiap kasus saling berkoordinasi satu sama lain yang membuat activity diagram memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Yaitu contohnya saling terhubung dari activity ke sequence dan use case dalam satu proyek. Semuanya bisa terkait dengan activity diagram ini. Yang keempat, membantu memahami proses alur kerja secara menyeluruh. Jadi, alur proses activity diagram mendefinisikan rangkaian langkah-langkah bagi pengguna yang dapat membawa kita ke hasil yang diinginkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, komponen activity diagram akan dibacakan oleh teman saya, Rini. Baik. Nama saya Ringin Restupati. Komponen activity diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah initial state, adalah awal dimulainya suatu aliran kerja pada activity diagram, dan pada sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial state. Selanjutnya ada final, adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram, dan pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final state. Selanjutnya ada activity, adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dalam aliran kerja. Selanjutnya ada decision, berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi, di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Selanjutnya ada merge, berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Selanjutnya transition, berfungsi untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Terus ada synchronization fault, digunakan untuk mencegah behavior menjadi aktivitas yang paralel. Selanjutnya ada synchronization join, digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Ya, di sini saya akan sedikit memberikan langkah-langkah membuat diagram activity e-learning I-Do. Ya, di sini kita buka aplikasi Visual Paradigm.
kita buka, dan lalu kita buat seperti ini ya, dan seperti ini. Oke, sudah. Nah, ini kita masukkan mahasiswa dan dosen, dan di sebelah ini e-learning ya. Oke, selanjutnya kita buat di sini initial state atau titik awalnya, dan di bawahnya lagi kita buat simbol activity. Lalu kemudian kita ketik login ID seperti ini ya. Oke, dan lalu di sebelahnya kita taruh lagi seperti ini, tinggal apa saja. Nah iya, dan jangan lupa juga dibuatkan control flow-nya agar aliran kendalinya dari aksi ke aksi yang lain saling berhubung atau saling berjalan. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya jangan lupa dibuat decision-nya. Nah, ini berfungsi sekali nih untuk memungkinkan perbedaan transisi nantinya ya. Ya, terus kita buat toko kembali. Nah, di sini apabila terjadi error atau kesalahan, maka akan dikembalikan lagi ke bagian IDO yang ada di bagian learning ini. その間、鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。Nice. Kemudian akan dikontraflow lagi atau dialirkan transisinya kembali untuk menuju ke memasukkan username dan password. Dan apabila sudah benar username dan passwordnya, barulah akan langsung dibawa kepada final state. Nah, itu dia langkah-langkah ya, cara sedikit lah caranya ya untuk membuat diagram activity learning IDO. Di sini saya Alfi akan menjelaskan sedikit tentang diagram activity login pada sistem e-learning di Universitas saya Raharja, yaitu IDO. Nah, di sini ada mahasiswa dan dosen, lalu di bagian yang ini ada e-learning IDO. Nah, di sini ada initial state, yaitu awal dimulainya suatu aliran kerja pada diagram activity. Nah, kalau yang satu ini disebut simbol activity, yaitu action yang menggambarkan suatu alur sistem pada diagram. Dan yang ini adalah control flow, menunjukkan aliran kendali dari satu aksi ke aksi yang berikutnya, atau si penghubung activity. Nah, ini semua adalah control flow. Dan lalu ada lagi namanya, ini adalah decision, berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Dan ini adalah bagian yang terakhir atau bisa disebut final state. Selanjutnya kita masuk pada contoh diagram activity-nya. Nah, di bagian ini ada mahasiswa atau dosen yang pertama masuk aplikasinya. Kemudian sistem akan menampilkan form login. Dan selanjutnya mahasiswa atau dosen akan memasukkan user ID dan password.
Lalu kemudian sistem akan mencoba mendeteksi validasi benar atau salah. Ketika salah, kita akan diarahkan kembali pada tampilan form login. Dan apabila benar, maka sistem akan melanjutkan ke tampilan menu utama atau dashboard pada e-learning Aidu. Dan setelah semua proses berakhir, ditutup dengan final state atau ending activity, atau bisa disebut juga activity real. Nah, itulah sedikit penjelasan serta contoh diagram activity. Terima kasih.